Warwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala yastaghfiru lil mar'atil muti'a li zawjiyat tayru. Nih buat perempuan nih, bilangin tadi rumah biar aja semangat dekat sama laki, biar aja semangat hidup rumah tangga sama laki. Black juga lakinya kan, iya, pilihan hidupnya. Apa kata Rasulullah? Warwiya, ada satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata liyastaghfir, pastinya memintakan ampunan lil mar'ati muti'ah, perempuan yang taat li jaujiha, kepada suaminya. Siapa yang minta ampunan kepada perempuan yang taat kepada suami atas perintahnya? At-tayru, pertama burung-burung. Saya pengen tanya, burung di alam dunia ada berapa biji? Ini bini kita lagi taat malam ini. Malam ini ada berapa biji burung yang hidup di dunia? Ustaz Soleh tanya, rumahnya ada berapa biji no? Dari satu jenis aja berapa biji? Burung-burung akan meminta maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan siulannya itu, dengan bahasa mereka, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk perempuan-perempuan taat kepada suaminya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jamu toir, toirun jamu toir, mislu sohib, suhbin, rokin, rukbin, fil hawa. Kemudian wal aitan, bukan hanya burung tapi wal aitan juga ikan-ikan. Jamul hud, jama daripada hud, artinya apa? Wa wal azimu minas samak. Mana aitan itu sebetulnya makna daripada ikan yang gede, berarti kayak ikan paus. Kenapa lagi? Ya ikan-ikan yang gede pokoknya mah. Kan gabus biangnya, begitu mungkin. Kan lele biangnya. Yang gede-gede. Nah, tetapi di sini tetap walalal murad am. Maksud di sini adalah tujuannya supaya lebih umum. Artinya apa? Ikan dari mulai yang nggak kelihatan sampai yang kelihatan, semuanya minta ampun itu ikan. Baik yang ada di Rawa Cipondo, mana lagi? Wah, pokoknya mah semua tiap ya sampai 24 juga semua itu ikan pada minta ampun. Kita yakin nih, ini Rasulullah yang ngomong. Buat siapa? Tadi buat perempuan muti'ah li jauz, perempuan yang taat kepada suaminya. Bukan itu aja, wal malaikat bis sama, malaikat langit. Ya, malaikat langit, wasyamsi wal qamar. Madamat ay mudat tadawam ya firudzi jawjiyah. Selagi itu perempuan mendapat ridho suami, selama itu pula malaikat langit meminta ampunan. Kemudian burung-burung meminta ampunan, dan juga ikan-ikan juga meminta ampunan. Bayangkan coba, begitu luar biasanya perempuan yang taat kepada suami. Tapi kan kita kembali kepada masalah yang telah lalu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, dikala ada perempuan yang waktu itu datang kepada Rasulullah sebagai perwakilan kaum wanita tentang mereka iri keutamaan seorang laki atau suami-suaminya yang ikut perang di medan tempur dengan Rasulullah SAW. Dikala dia terbunuh, pangkatnya syahid. Dikala dia tergores dengan pedang atau dengan tombak, itu akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah. Perempuan iri. Begitu besar Rasulullah pahala suami-suamiku. Lalu bagi kami mana pahala ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah kan kemarin cuma dua. Ya, 3. Jaga dirimu, taat Allah, taat suamimu. Itu jihadmu. Begitu. Sekarang kalau kita tanya, pengen perang mati-matian di medan tempur, panas-panasan megang golok, taruhannya nyawa, apa pengen di rumah cuma modal taat? Ayo. Itu perempuan luar biasa. Makanya perempuan sebetulnya paling gampang. Tapi wa qalilum minkunna, kata Rasulullah, ujungnya yang jelek, endingnya kata Rasulullah apa? Sedikit yang bisa melakukan itu. Sedikit. Taat-taat kebanyakan pada kepaksa. Atau juga ada yang taat-taat kena ada maunya, biar diajak jalan-jalan.
Ada juga taat, emang habis dibagi duit. Kan istilah begitu kan kayak ada duit abang disayang, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Boleh jadi itu masalahnya. Wa qalilum minkunna, namun sayang di antara itu dikit yang bisa melakukan, sedikit sekali yang bisa melakukan itu semua. Artinya apa? Taat Allah, taat suami. Itu sulit. Kebanyakan banyak ada dorongan dan ada maunya. Ini kan berat jadinya. Maka dari itu apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga, maka seyogianya kita sebagai suami perlu banyak bijaksana kepada istri. Ini kebanyakan suami-suami kita ini sebagai suami-suami nggak ngerti hukum rumah tangga, sehingga hal-hal yang disebut kayak adat udah biasa, padahal itu larangan agama. Ya kemarin kan saya contohkan, keluar rumah, istri keluar rumah itu kan hukumnya harus izin sama suami. Betul nggak? Adat kita di kampung gondrong sampai roktok, pada izin nggak? Agak. Begono apa enggak? Nah sekarang saya pengen tanya, itu perbuatan seperti itu oleh si suaminya dianggap sah-sah aja atau dibenarkan atau bagaimana? Biar nggak ribut. Kalau iya saya paham nggak ribut, cuman permasalahannya kan satu. Kalau itu hal yang dosa kau anggap benar, berarti ya apa bedanya halal kau haramkan, haram kau haramkan? Apa hukum itu, Bang? Selama baik. Ya kan? Bener nggak? Ini masalah hukum. Adapun masalah kalau nggak mau ribut itu entah kebijaksanaan. Itu lain lagi jalurnya. Jalur sholah itu mah jalur islah. Nyari kemaslahatan biar kagak berantem. Iya itu mah jalur islah, kebijaksanaan. Kan tinggal ridho kita doang, jadi Allah nggak murka terhadap istri kita. Kalau umpama sampai kita nggak tahu masalah ini sedikit aja, berarti rumah tangga kita acak kadut, padahal kita rajin ibadah, padahal kita kuat ibadah, cuman gara-gara perempuan keluar rumah tapi kitanya nggak ada masalah dalam masalah ini, nggak ada pikiran dalam masalah ini, nggak tahu hukum dalam masalah ini, wajar. Di situ kita ada aib di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Awas, adat itu di bawah hukum. Kita tanya, kita orang Islam lebih mengutamakan Allah apa adat? Ayo. Allah hukumnya seperti ini, adat kita di neroktok ya kayak begini. Paling enggak kita ingkar, paling enggak kita ridho terhadap kelakuan si istri kita yang padahal itu murka Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas kalau rumah tangga kita banyak murka Allah, karena emang kita nggak tahu masalahnya. Perasaan gua kayaknya gua mau ibadah kuat banget ini, tapi rumah tangga acak adut aja. Boleh jadi dari situ masalahnya. Karena hal ini kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Apa bedanya? Tetap kita bagaimanapun kata agama salah, kita yakini salah. Walaupun kebiasaannya memang ada begitu semua, tetap kita yakini salah. Sebab itu perbuatan mungkar juga. Lalu sekarang kalau nggak tahu masalahnya, apakah itu dianggap salah? Apalagi udah menjadikan satu kebiasaan, dianggap ini mah sah-sah aja. Sah. Kata siapa sah? Tetap. Ini hukum kan? Ya kayak, ya kalau kita ngomong masalah hukum kan memang keras seperti ini. Tapi kan kita kembali kepada kebijakan kita. Masa iya kalau cuma beli garam doang, banyak orang pengen ngomong, kagak ngomong kita pakai marah juga, kita pakai kagak ridho juga. Kan kita juga yang makan tuh garam, kopi. Bener nggak? Itu kan kebijakan lagi. Artinya kembali kepada kitanya. Ya bagaimanapun perempuan yang namanya perempuan kemarin kata Rasulullah SAW, suami pergi ngiring, suami pulang nyambut. Begitu nggak? Ya. Begitu nggak? Ya. Pertanyaannya. Ya. Bener nggak? Ya, Bang Oji ya, bener nggak? Iya. Tinggal nanya sama diri kita, mau itu apa enggak? Kalau kita kagak itu, kita adem-adem aja, emang kagak tahu masalahnya. Jangan salah, rumah tangga acak adut terus banyak masalah karena Allah melaknat kepada istri kita. Jadi ada orang yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Istri kita sendiri.
Gara-gara apa? Gara-gara tahu masalah, dan kita juga nggak tahu masalah. Padahal kalau kita tahu masalahnya, walaupun dia nggak tahu, itu beres. Dia nggak nyambut, kita ikhlas, beres. Allah nggak turun murka. Kita mau pergi kagak ngiring, beres, karena kita ridho, karena kita tahu masalahnya. Allah nggak jadi turun murkanya. Kita mau pengen sakinah, mawadah warohmah, tapi model begini aja kita nggak tahu amat. Padahal ini hal sepele, tapi kita anggap ini biasa aja. Awas, hukum jangan dianggap biasa. Hukum jangan dianggap menyepelekan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi belum masalah kewajiban tadi mah, kewajiban suami, apalagi itu mah. Ya, ini kan kewajiban istri. Jadi sekali lagi, bagaimanapun masalah rumah tangga itu sangat penting. Apapun semua itu berawal dari rumah tangga. Pantas kalau Rasulullah kan pernah Anisa sebelum sakatul mautnya Rasulullah meninggalkan alam dunia yang fana ini, Rasul itu berwasiat yang pertama adalah awas istrimu, awas istrimu. Artinya apa? Jangan sampai kita nggak tahu masalah tentang istri, dan sebaliknya istri juga jangan sampai tahu tentang masalah suami. Ini berat masalahnya. Dan sekali lagi, yang paling menyakitkan kita di akhirat itu apa? Dikala kita di persidangan Allah, yang menggugat itu bukan orang lain, tapi keluarga sendiri. Kebayang coba, anak yang kita sayangin, istri yang kita ayomin. Di akhirat kita berhadapan dengan Allah. Orang pertama yang mendakwah menggugat kita di persidangan Allah, Allah hadirkan istri kita dan anak-anak kita. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kalau digugat orang lain nerimain aja. Si fulan gugat kita, nerimain orang lain. Yang nggak masuk akal, anak gugat kita, istri gugat kita. Terserah kita hidup menganggap itu hal biasa atau hal yang udah biasa, terserah. Tapi tetap hukum Allah nggak ada istilah sepele. Sekali kita menyepelekan hukum Allah, berarti itu sama aja melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghinakan Allah berarti. Gitu. Hukum Allah itu mulia, Al-Quran itu mulia. Berarti kalau ada orang yang mensepelekan hukum, berarti menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi PR buat kita sebagai kepala rumah tangga. Bagaimanapun ini hukumnya termasuk ngaji wajib. Ya, rumah tangga itu termasuk ngaji wajib. Biar kita tahu hak-hak kewajiban kita. Sama dengan kita belajar sholat, sama dengan kita belajar zakat, belajar puasa, atau belajar tauhid, ilmu kalam. Ya, itu termasuk hal yang wajib. Bagaimanapun kita nggak bisa dipisahkan dalam hal ini. Oleh karena itu, sekali lagi, wanita soleha kalau melihat daripada riwayat ini adalah orang-orang yang selalu basah dengan lantunan ayat-ayat Quran, suka baca Quran lah istilahnya. Bukan lipstik ya. Jangan kita punya, kalau dilihatnya begini, kalau perempuan lemes makanya Masya Allah, jelek amat dilihatnya. Paling nggak dia baca Quran. Makanya kan perempuan itu sebetulnya orang yang paling enak kalau buat ibadah itu di rumah, tenang, adem, dia baca Quran, nggak ada yang ganggu. Kalau kita memang ada sulit, coba kudu suka ngayap-ngayapan kalau cowok mah. Tapi kan kembali kepada kitanya lagi, beri mereka nasihat, jangan jauh-jauh dari Quran. Sebab itu salah satu penyebab berkahnya rumah tangga. Sebab yang paling banyak di rumah kan siapa? Istri. Kan Rasulullah pernah ngomong, rumah kalau pengen diberkahin salah satunya apa? Ramaikan dia dengan zikir Allah, termasuk bacakan dia Quran itu rumah. Ya, supaya jauh dari godaan setan dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang paling banyak di rumah siapa? Istri. Pantas kalau ceritanya tentang istri itu ada seorang wanita yang mulutnya selalu membaca Quran. Kalau ditanya jawabnya Quran, ditanya jawabnya Quran. Insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya.